warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ASN Berbicara. Perkenalkan, saya Rifka Pratiwi Balki sebagai MC dari Angkatan 10 Kelompok 4 dalam acara podcast hari ini dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dengan mengkampanyekan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Perkenalkan juga di sini ada Kak Nurul Ratnasari dan juga Kak Amanda sebagai pemateri kita pada podcast kali ini. Silakan Kak Nurul dan Kak Amanda untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Rifka yang sudah menjadi MC pada hari ini. Teman-teman, sebelumnya selamat datang pada podcast ASN Berbicara. Pada hari ini, saya sedikit akan sharing terkait eh, visualisasi bangsa. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang unik ya, teman-teman. Negara yang unik ini berarti artinya memiliki ciri khas. Negara Indonesia sendiri seperti kita tahu ya teman-teman, terdiri dari berbagai suku, adat, budaya. Hal itu bisa kita lihat dari nama teman-teman sendiri yang berasal dari berbagai kantah dan provinsi masing-masing ya kan teman-teman. Nah, selain adat dan budaya yang berbeda-beda teman-teman, Indonesia sendiri memiliki berbagai flora dan fauna yang berbeda-beda. Ada macam-macam ya teman-teman. Bisa kita lihat berbagai daerah atau provinsi memiliki ciri khas flora dan faunanya masing-masing. Lalu, tahukah teman-teman keunikan Indonesia ini sudah dikenal di mancanegara teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dengar ya negara lain seperti Korea misalkan teman-teman di situ sudah nih terkenal tentang K-popnya. Mungkin ada salah satu nih teman-teman yang suka mendengarkan lagu-lagu K-pop begitu. Nah, Indonesia ini teman-teman nggak kalah terkenalnya sama negara lain. Indonesia ini memiliki ciri khas. eh, Tadi kita memiliki lagu-lagu kebangsaan, lalu ada pula lagu-lagu daerah ya teman-teman, lagu-lagu daerah yang berbeda-beda. Eh, Mungkin nih sebagai intermezzo, uh, ak- saya di sini mau menanyakan ke teman-teman. Ini kan teman-teman dari berbagai daerah ya. Nah, bisa nggak sih teman-teman sebutin uh, salah satu salah satu lagu maksud saya, salah satu lagu daerah masing-masing. Uh, Boleh deh dari Kak Safira nih, lagu khas dari Sumatera Utara berarti ya, Pematang Siantar. Kalau dari Sumatera Utara mungkin Butet ada lagunya, lagu Ah daerahnya. iya, Butet, benar. Mau sekalian dinyanyikan Kak? Gak usah. Iya, baik. Langsung aja selain tadi ya Sumatera Utara, Kak Iski ini boleh Kak dibantu rename terlebih dahulu. Kantah mana ini tuh Kak Iski? Iya, kan takut Medan tunggu ya Kak, bentar ya. Siap. Kantah Kota Medan. Berarti sama ya Sumatera Utara. Nah, selain Butet berarti nih Kak. Selain Butet ini apa ya? Lagu yang Sumatera Utara banget gitu. Sumatera Utara banget. Sedangkan Tulo kali ya. Oh iya, teman-teman sering dengar ya lagu itu. Kayaknya di sini Sumatera Utara dominasinya ya, teman-teman. Oke, karena kita ada satu laki-laki nih, Mas Amanda boleh sebutin Sumatera Utara lagi ya ternyata teman-teman. Mungkin lagu dari Sumatera Utara Kak, Rambadia Kak. Oh, Mbak dia. Baik. Nah, ada satu yang beda ini. Aceh. Oke, kita Sumatera semua berarti ini ya. Aceh gimana Aceh? Kak, sebenarnya saya juga asalnya Sumatera Utara, Kak. Wow, ya ampun. Ya, tapi kalau ada lagu Aceh mungkin Bungong Jumpa. Bungong Jempa. Iya benar. Ya. Heeh. Benar, teman-teman. Nah, dari satu provinsi aja nih teman-teman ternyata langsung ada ya beda-beda lagunya gitu ya teman-teman. Bayangkan di Indonesia ada 34 provinsi ya teman-teman. Itu berarti ada berapa banyak ya lagu daerah, suku bangsa serta bahasa nih teman-teman. Kalau saya sendiri nih teman-teman, saya sebenarnya lahir di Jawa Tengah tapi sudah lama tinggal di Provinsi Jawa Barat. Lagu yang sering saya ketahui nih adalah eh, lagu tentang Manuk Dadali teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ya dengar Manuk Dadali. Oke, itulah tadi sedikit intermezzo ya dari saya tentang keanekaragaman kita. Salah satunya lagu daerah ya. Nah, teman-teman selain tadi ada perbedaan tentang lagu daerah, teman-teman. Tentu Indonesia memiliki perbedaan lain ya. Di antaranya tadi ada tarian-tarian tradisionalnya, lalu ada bahasa yang berbeda. Nah, teman-teman, saya di sini mau tanya, teman-teman bangga nggak sih menjadi warga negara Indonesia? Bangga Bangga dong. dong, Om. Bangga Kak. Bangga dong. Boleh itu Karifka dibuka mikrofonnya. Bangga, bangga dong, Kak, bangga. Mantap.
Oke, kita semua bangga ya teman-teman, karena Indonesia ini sangat-sangat kaya dan sangat-sangat luar biasa begitu anugerahnya, mulai dari kekayaan alam, mulai dari eh, orang-orangnya ya yang terkenal friendly begitu katanya, ramah terhadap bangsa lain. Nah, teman-teman tentunya nih setelah kita mengetahui berbagai macam perbedaan bangsa Indonesia, tentunya eh, gak jarang ya teman-teman, tidak jarang kita mengalami permasalahan nih terkait adanya perbedaan. Mungkin teman-teman sendiri merasakan salah satu permasalahannya ya kan teman-teman. Misalkan eh, kita tinggal di luar provinsi tadi ini bisa dicontoh Kak Rifka ya. Tadi dari Aceh. Aceh asal Sumatera Utara bener ya Kak? Kak. Nah, itu berarti kakak sendiri mengalami ya perasaan perbedaannya itu. Iya benar Kak. Tapi kan perbedaan itu dibuat juga eh, tidak menjadi berat gitu Kak, karena kan juga saya memilih beda daerah itu untuk mengabdi kepada negara juga gitu Kak. Kak Nurul, maaf boleh saya sampaikan, boleh agak dipersingkat soalnya waktu podcast kita tidak banyak gitu. Oh Maaf ya ya, Kak Nurul, nggak terima apa-apa. kasih. Oh iya, terima kasih ya Kak untuk remindernya. Baik, karena kita singkat ya teman-teman, waktunya langsung saja saya lanjutkan nih tentang yang akan kita bahas. Nah teman-teman tadi kan sudah dijelaskan sama Karista juga ya ternyata ada perbedaan, tetapi hal itu nggak menjadi halangan gitu ya untuk tetap mengabdi kepada bangsa. Nah teman-teman seperti kita tahu Indonesia sendiri nih terkait perbedaan sebenarnya sudah eh, memiliki cara untuk menanggulangi begitu, menanggulangi permasalahan perbedaan ini. Di antaranya adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, teman-teman. Artinya, walau kita berbeda-beda, kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu bersatu dalam NKRI. Kita harus menjunjung tinggi persatuan. Nah, tapi teman-teman nggak jarang tadi ya kita tidak jarang kita menemukan tadi ya permasalahan-permasalahan di masyarakat terkait perbedaan yang ada dan bagaimana sih cara kita memiliki semangat begitu ya, semangat untuk tetap memiliki persatuan dalam kesatuan saat kita berada dalam keberagaman. Nah, cara yang pertama, teman-teman, kita bisa melakukan toleransi, toleransi untuk saling menghargai terhadap sesama. Yang kedua, kita bisa melakukan sikap saling menghargai terhadap sesama. Diharapkan dalam menumbuhkan sikap-sikap tersebut nantinya akan lahir rasa cinta terhadap sesama, lalu kita akan siap untuk menerima perbedaan, begitu teman-teman. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman sendiri di situasi perbedaan, tentunya teman-teman tadi sudah bagus ya, sudah mulai tahu bahwa perbedaan itu bukanlah suatu halangan, tetapi adalah suatu kekayaan gitu, suatu hal yang unik dan sesuatu hal yang sangat sangat menjadi pondasi kuat bangsa kita justru. Lalu teman-teman sendiri sudah mengetahui mungkin ya tadi karena kita memiliki sikap toleransi, menghargai, tentunya kita tidak boleh bersikap egosentris atau merasa etnosentrisme teman-teman, atau merasa paling paling hebat, paling bagus, paling paling gitu ya. Biasanya sikap-sikap itulah yang membuat mungkin berkurang ya, atau bisa menjadi salah satu penyebab kerusakan persatuan begitu teman-teman. Lalu uh, kita seperti yang sudah-sudah kita pelajari, Indonesia ini terdiri dari 5 sila Pancasila. Nah, dalam persatuan-kesatuan ini termasuk ke dalam Pancasila sila ketiga. Nah, teman-teman, selain cara-cara tadi, ada pula cara-cara lain yang akan bisa meredam konflik akibat perbedaan. Salah satu caranya adalah penggunaan produk lokal. Nah, mengenai penjelasan ini akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Amanda. Begitu, teman-teman. Sekian mungkin penjelasan materi pertama. Untuk materi kedua bisa dilanjutkan oleh Mas Aman ya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Nurul atas materi yang sudah disampaikan. Langsung saja, selanjutnya Mas Amanda boleh menyampaikan materi yang kedua. Baik, terima kasih Mbak Ripka telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya menjelaskan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Waalaikumsalam siang, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua yang ada di berbagai daerah. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul tadi, yang begitu luar biasa, terkait dengan terkait dengan perbedaan yang bisa diredam
melalui penggunaan produk lokal. Itu kan termasuk ke dalam cinta tanah air. Cinta tanah air itu kan salah satunya penggunaan produk lokal. Cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui upacara atau simbolis kebangsaan, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk lokal. Setiap kali kita membeli, memakai, atau mempromosikan produk lokal, kita sebenarnya sedang berkontribusi langsung bagi bangsa. Menggunakan produk lokal bukan sekedar urusan ekonomi, tetapi juga gerakan kebangsaan. Melalui dukungan terhadap produk lokal, kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga budaya, serta membangun kemandirian dan kejayaan Indonesia. Em, Mungkin itu saja materi saya mengenai cinta tanah air melalui penggunaan produk lokal. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rifka. Baik, terima kasih banyak Kak Amanda atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Kak, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iski Maya Sagala. Saya dari Kanta Kota Medan, Angkatan 10 dan Kelompok 4. Tadi Kak Nurul sudah menjelaskan bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang unik. Eh, yang saya ingin tanyakan, artinya kalau punya keanekaragaman yang unik, baik masyarakatnya tidak boleh yang egois, apatis terhadap bangsa dan negara. Terus kalau ada sesuatu yang membuat kita harus rela berkorban itu, bagaimana visualisasi bangsa ini dapat membuat kita sebagai ASN rela berkorban untuk bangsa dan negara? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi, dipersilahkan. Eh, Kak Rifka, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani. Saya dari Angkatan 10, Kelompok 4. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana visualisasi bangsa dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pada generasi muda saat ini. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kak Iski dan Kak Safira. Boleh pemateri kita langsung dijawab? Dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Kak Iski ya. Terkait pertanyaan Kak Iski, sebelumnya terima kasih Kak Iski sudah bertanya. Baik, untuk visualisasi bangsa, bagaimana caranya gitu ya, visualisasi bangsa dapat membuat ASN rela berkorban untuk bangsa dan negara. Visualisasi bangsa sendiri adalah gambaran ideal tentang kondisi masa depan negara yang ingin dicapai. Tentunya eh, salah satunya ya di dalam mencapai ini ada elemen masyarakat dan elemen masyarakatnya ini termasuk ASN. Nah, ketika ASN memiliki gambaran yang jelas dan positif tentang masa depan bangsa seperti negara yang maju, adil, sejahtera dan berdaulat, maka akhirnya ASN tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan semangat untuk berkontribusi secara maksimal. Nah, visualisasi bangsa ini memiliki eh, maksud saya menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan nasional begitu. Nah, untuk dapat membangkitkan motivasi internal ASN sendiri, ASN bisa bekerja dengan integritas, disiplin, lalu semangat pengabdian. Nah, dengan membayangkan Indonesia lebih baik, karena peran Indonesia eh, yang akan dicapai begitu ya oleh mereka, ASN sendiri akan terdorong untuk mengedepankan kepentingan rakyat, lalu bekerja dengan jujur tadi ya, transparansi, akuntabel dan berakhlak tadi, lalu siap menghadapi tantangan, tekanan, dan akhirnya rela berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi untuk mencapai tujuan bersama, begitu, visi misi nasional. Sekian mungkin penjelasan Terima kasih Kak dari Nurul. Iya, terima kasih banyak Kak Nurul atas jawabannya. Selanjutnya Kak Aman, boleh dijawab pertanyaan teman kita? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Safira. Visualisasi bangsa dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda karena mampu menyampaikan nilai-nilai kebangsaan secara menarik, emosional, dan mudah dipahami. Adapun cara visualisasi bangsa berperan dalam hal ini yaitu menampilkan identitas dan kekayaan budaya yang berupa poster, mural, film, video, atau media digital yang menampilkan beragam budaya, suku, dan bahasa. Baik, Terima kasih sekian. banyak. Terima kasih banyak Kak Nurul dan Kak Amanda yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di acara podcast kita. Untuk teman-teman yang menonton podcast ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu ya. Saya Rifka Pratiwi Balkis, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.